Tapi kenapa sampai sekarang saya minta, hutang-hutang saya untuk dibayar belum terwujud? Kenapa saya minta kok seorang anak belum dikabulkan gitu ya. Saya minta rumah, saya minta mobil belum didapatkan, belum dijawab sama Tuhan. Kalau begitu apakah janji Tuhan ini meleset atau tidak benar? Ya. Nah, penting untuk kita memahami apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Sobat Sarung pun, Bapak Ibu Saudara dimanapun kalian berada, pernahkah kalian berpikir apakah sebenarnya Tuhan itu memiliki pola di dalam merancangkan segala sesuatu dalam kehidupan kita? Apakah sebenarnya hidup kita itu sudah diatur, ya, sudah dicatat dalam tanda kutip ditakdirkan oleh Tuhan untuk mengalami hal yang saat ini kita alami? Ya, saya yakin setiap kita yang percaya ya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka saat ini juga kita hidup di dalam polanya Tuhan. Ya, sehingga kalau kita mengalami hal-hal yang mungkin tidak mengenakan dalam hidup kita, maka kalau kita tahu pola Tuhan itu seperti apa, maka kita tidak akan menjadi seseorang yang ciut, ya, lembek, ya, ataupun putus asa. Kenapa? Karena kita sudah tahu, ya, apa janji Tuhan ke depan, apa yang akan Tuhan lakukan untuk hidup kita. Kita baca di dalam Yohanes pasal ke-15 ya ayat ke-7. Saya bacakan di sana dikatakan firman Tuhan ya bahwa tinggallah di dalam aku dan firmanku di dalam kamu, maka mintalah apapun yang kamu inginkan dan kamu akan mendapatkannya. Kalau kita baca di mulai dari ayat ke-5, kalau kamu tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu akan berbuah. Ya. Sebaliknya kalau kamu tidak tinggal di dalam aku, maka kamu akan dicampakkan. Kamu tidak akan berbuah, kamu akan kering, dicampakkan ke dalam api. Ya. Ada dua di sana pola ya. Yang pertama pola suka-suka ayat ke-6 ya. Kalau kita lihat suka-suka saya lah sakrepna dewe, ya sukoma orang ya. Yaitu mereka yang tinggal di luar Tuhan, mereka yang hidupnya suka-suka aja. Ya. Tapi ada juga polanya Tuhan untuk anak-anaknya yang setia, yang ditebus olehnya, yang dipilih olehnya. Ya. Nah, apa pola Tuhan ini? Pola Tuhan ini dinyatakan lewat setiap anugerah yang Dia berikan untuk kita. Yang pertama, ya, anugerah yang diberikan Tuhan di dalam polanya adalah ketika kita bisa memposisikan Yesus sebagai Tuhan di dalam hidup kita. Tidak semua orang ya bisa memposisikan Yesus sebagai Tuhan di dalam hidupnya. Atau bahkan lebih ekstrim lagi, tidak semua orang bisa memposisikan Tuhan itu adalah Tuhan yang mengatur dalam hidupnya. Ya kan? Kebanyakan orang memposisikan dirinya lah Tuhan. Dirinya lah yang berkuasa atas hidupnya. Ya kuma saya kuma orang gitu kan. Saya punya uang, saya bisa gunakan untuk maunya saya, uang-uang saya, ya kan? Tetapi orang yang diberikan anugerah untuk bisa memposisikan Yesus sebagai Tuhan dalam hidupnya, yang tinggal di dalam polanya Tuhan ini, adalah orang-orang yang beruntung. Ketika dia punya berkat, ya, ketika dia punya keinginan, dia akan pakai itu bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk pekerjaan Tuhan. Ya, kebanyakan orang berdoa meminta, ya kalau di ayat ke-7 tadi, mintalah segala sesuatu maka kamu akan mendapatkannya. Maka kita tafsirkan, wah kalau saya minta mobil, minta uang hari ini ya harus dikabulkan dong kalau begitu. Maka secara tidak sadar apakah kita itu sebenarnya berdoa meminta itu untuk kepentingan kita atau untuk kepentingan pekerjaan Tuhan. Ya, makanya jangan aneh, jangan kaget kalau kita meminta belum dijawab atau mungkin bahkan tidak dijawab oleh Tuhan. Kenapa? Karena lewat permintaan kita tadi itu kita tidak memposisikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kita, yang mengatur hidup kita. Kita memposisikan diri kita lah yang mengatur.
hidup kita sendiri, atau bahkan lebih ekstrim lagi mengatur Tuhan. Ya. Nah, yang kedua, berbahagia juga kita, ya, yang tinggal di dalam polanya Tuhan ini, karena kita diberikan anugerah setelah kita memposisikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kita diberikan anugerah untuk kita bisa menghidupi rema Tuhan, remanya, ya. Rema di ayat ke-7 sana memang dituliskan firman, jika firmanku tinggal dalam kamu, ya. Tapi di dalam bahasa aslinya di sana adalah rema, artinya ini bukan hanya sekedar firman Tuhan yang dibaca saja, tetapi juga yang dipikirkan lalu juga dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah rema. Di antara banyaknya ayat di dalam kitab suci, ya. Kalau di Alkitab ada sekitar 31 ribuan ayat lah, ya. Apakah setiap ayat itu bisa kita lakukan, bisa kita baca, kita hafalkan, begitu ya, kita amalkan? Kan sepertinya hampir mustahil, ya, kita lakukan itu. Makanya Tuhan Yesus mengatakan bahwa di antara hukum-hukum Taurat itu bergantung dua hal ini, yaitu kasihlah Tuhan dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, lalu kasihlah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ya. Lalu kemudian Rasul Paulus juga mengatakan di dalam 1 Korintus 19 ayat ketiga, inilah yang sangat penting yang telah kusampaikan kepadamu, yaitu tentang kematian Tuhan Yesus untuk dosa-dosa kita dan tentang kebangkitannya. Jadi dua hal inilah yang merupakan rema di dalam hidup kita. Apakah kita sudah menghidupi kematian Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus untuk dosa-dosa kita? Apakah kita sudah menghidupi, mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, mengasihi sesama kita, ya kan? Kalau perumpamaannya seperti misalkan pohon tadi gitu ya, pohon singkong gitu ya. Memang pohon itu semuanya bisa berguna, ya. Pohon singkong tadi mungkin daunnya bisa dipakai untuk jadi sayur gitu kan. Singkongnya ya dimakan, digoreng, direbus. Memang semuanya baik. Tapi intisari, ya, atau bagian yang terpenting biasanya adalah yang diambil adalah buahnya. Singkongnya yang kita olah, ya kan? Firman Tuhan semuanya baik, tetapi rema itulah yang kita harus hidupi, ya, yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Nah, setelah kita diberikan anugerah untuk menghidupi rema Tuhan, ya, maka Tuhan juga memberikan kita anugerah selanjutnya untuk melalui penderitaan. Nah ini nih, ya, kebanyakan orang Kristen lupa. Sebenarnya kita diberikan anugerah untuk mengalami yang namanya penderitaan, melalui yang namanya penderitaan. Ya, kebanyakan orang dunia berpikir bahwa penderitaan itu adalah akibat dosa kita, hukuman yang diberikan Tuhan, ya kan? Berhenti di situ. Tapi firman Tuhan mengatakan di ayat ke-8, dengan inilah Bapa dimuliakan, ya, bahwa kamu berbuah banyak. Di ayat kedua dikatakan, ya, kalau kita mau berbuah banyak, maka kita harus bersedia yang namanya dibersihkan oleh Tuhan. Apakah yang namanya dibersihkan oleh Tuhan itu enak? Pasti secara duniawi tidak enak, ya. Kita akan melalui yang namanya penderitaan. Jadi penderitaan itu diizinkan oleh Tuhan. Dan bahkan itu masuk dalam polanya Tuhan untuk setiap kita anak-anaknya yang dipilihnya, ya. Bangsa Israel dulu mengalami yang namanya penderitaan, bangsa pilihan Tuhan. Harus 40 tahun, ya kan, berkeliling-keliling di padang gurun. Ayub yang seorang saleh mengalami yang namanya penderitaan, padahal dia adalah orang yang disayang oleh Tuhan. Ketika itu Tuhan katakan, makanya firman Tuhan mengatakan, barang siapa yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salib, baru dia layak untuk ikut aku. Lukas pasal ke-9 ayat ke-23. Matius 11 ayat 30 mengatakan, pikulah kuk yang kupasang, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebannya pun ringan. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan tentang penderitaan. Lah, Yesusnya sendiri menderita, masa pengikutnya gak mau menderita, gak melalui penderitaan? Sedangkan kita bilang, aku mau ikut Yesus, aku mau iring Yesus, tapi kita tidak mau mengalami yang namanya penderitaan, ya kan? Inilah anugerah yang diberikan Tuhan untuk kita yang mau tinggal di dalam polanya Tuhan, yang ada di dalam polanya Tuhan, ya. Dan jangan salah, ya, kalau kita baca di akhir zaman nanti, ya, di hari akhir, orang-orang yang dikatakan di dalam Wahyu 7 ayat 14 yang tidak terhitung jumlahnya, yang terdiri dari berbagai-bagai suku bangsa, itu adalah orang-orang yang sudah menang atas penderitaan, ya. Mereka mencuci jubah mereka dengan darah anak domba.
Artinya mereka yang menang nanti di hari akhir adalah orang-orang yang tetap mempertahankan iman mereka, yang bertobat di dalam nama Tuhan Yesus. Makanya kata Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat ke-10 kan mengatakan, berbahagialah orang yang menderita oleh karena kebenaran. Ya kan? Orang yang sengsara oleh karena kebenaran, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Barulah setelah itu kita bisa menerima berkat-berkat daripada Tuhan. Ya, baru setelah itu kita menerima berkat Tuhan. Ayat 7b mengatakan, mintalah apapun yang kamu inginkan, maka kamu akan mendapatkannya. Baru terakhir kita menerima berkat-berkat ini. Ya, Ayub ketika dia mengalami penderitaan, dia akhirnya tahu ternyata tujuan Tuhan itu supaya dia lebih mengenal Tuhan lagi. Dia diizinkan untuk mengalami penderitaan. Dia mendapatkan lagi berkat-berkatnya, bahkan berkali-kali lipat daripada berkat yang semula. Ya. Tetapi tidak berhenti di situ saja, ya kan? Setelah kita menerima yang namanya berkat, kalau kita tahan berkat itu, ya berhenti di situ. Tapi kita harus ingat, kita kembali lagi kepada nomor 1 tadi. Kita harus ingat bahwa Yesuslah yang menjadi Tuhan atas hidup kita. Maka kita gunakan berkat yang kita dapat dari Tuhan untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan diri sendiri, bukan untuk diri sendiri. Ya. Sehingga sebenarnya setiap hari selama kita masih dipercayakan hidup ya, Sobat Sarumpun, Bapak Ibu Saudara, di dalam hidup kita, pola ini, kalau kita tinggal dalam pola ini selalu akan terus terjadi dalam hidup kita. Ya. Pertama tadi apa? Memposisikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kita, memposisikan Tuhan sebagai Tuhan yang mengatur hidup kita. Yang kedua, kita menghidupi setiap firman-Nya, kita menghidupi rema Tuhan, gitu ya. Kita kemudian juga setelah itu kita berjalan ya, melewati namanya penderitaan. Kemudian kita mendapatkan berkat lagi, nanti kembali lagi ke satu, kita menggunakan berkat itu untuk kemuliaan Tuhan, kerjaan Tuhan, begitu dan seterusnya. Itu polanya Tuhan. Ya, itu berlaku bagi setiap kita yang ada di dalam polanya Tuhan. Sehingga kalau kita tahu ini, bukankah kita seharusnya memiliki pengharapan, oh iya, saya diizinkan Tuhan mengalami penderitaan ini karena memang ikut Tuhan memang seperti itu. Polanya Tuhan tuh seperti itu. Supaya nanti saya diberkati oleh Tuhan. Oh iya, saya dipercayakan berkat oleh Tuhan karena memang itu polanya Tuhan supaya saya bisa nanti memakainya untuk pekerjaan Tuhan, memuliakan Tuhan. Ya. Ini akan terus berlangsung sampai kapan? Ya, sampai tentu saja dengan Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Ya, menjemput kita. Jadi selama kita masih diberikan kesempatan, mari kita tetap hidup di dalam pola hidup Kristus. Kita tinggal di dalam pola hidup Kristus untuk menyongsong, mempersiapkan kedatangannya. Ya, kiranya ini boleh menguatkan setiap kita supaya kita mengerti, supaya kita terus berharap di dalam Tuhan. Karena kita sudah mengetahui pola apa yang Tuhan berikan, pola yang diberikan oleh Tuhan untuk setiap kita. Rancangan Tuhan adalah rancangan-rancangan yang damai sejahtera, katakan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.